Pernah nggak kalian merasa ketar-ketir karena risiko keuangan yang tiba-tiba menghantam bisnis kalian? Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana melindungi aset perusahaan dan tetap meraih keuntungan dengan jurus-jurus mengelola risiko keuangan yang tepat. Jadi, jangan kemana-mana dan pastikan kalian simak sampai akhir. Selamat datang di channel kami. Kami tahu mengelola keuangan bisnis bukanlah hal yang mudah. Kadang, risiko datang tanpa diduga dan bisa membuat kita pusing tujuh keliling. Nah, di video kali ini, kami akan membagikan tips dan strategi ampuh untuk melindungi aset dan tetap memastikan perusahaan kalian tetap untung. Yuk kita mulai. Pertama-tama, kita perlu memahami apa itu risiko keuangan. Risiko keuangan adalah potensi kerugian yang bisa terjadi akibat berbagai faktor, seperti fluktuasi pasar, kredit macet, atau bahkan bencana alam. Semua ini bisa berdampak negatif pada keuangan perusahaan. Misalnya, bayangkan jika supplier utama kita tiba-tiba bangkrut. Ini bisa mengganggu produksi dan menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, memahami dan mengidentifikasi risiko ini sangat penting. Langkah pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi. Kita harus tahu risiko apa saja yang bisa terjadi dan bagaimana dampaknya. Caranya, kita bisa melakukan analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, untuk memahami kelemahan dan ancaman yang mungkin dihadapi. Contohnya, jika kita menjalankan bisnis retail, risiko seperti perubahan tren fashion atau persaingan ketat dari e-commerce perlu kita perhatikan. Dengan mengidentifikasi risiko ini, kita bisa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah berikutnya adalah mengukur seberapa besar dampaknya. Ini bisa dilakukan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melibatkan angka-angka dan data statistik, sementara analisis kualitatif lebih fokus pada penilaian subjektif berdasarkan pengalaman dan opini ahli. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan data penjualan sebelumnya untuk memprediksi dampak penurunan permintaan produk. Dengan cara ini, kita bisa lebih siap dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Setelah mengukur risiko, saatnya kita menerapkan strategi untuk mengelolanya. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, menghindari risiko. Jika risiko terlalu besar dan bisa dihindari, maka sebaiknya kita hindari. Misalnya, jika pasar suatu produk terlalu tidak stabil, kita bisa memilih untuk tidak menjual produk tersebut. Yang kedua, mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak risiko. Contohnya, diversifikasi produk atau layanan agar jika satu produk gagal, masih ada produk lain yang bisa menopang bisnis. Yang ketiga, memindahkan risiko. Mengalihkan risiko ke pihak lain, misalnya dengan membeli asuransi. Asuransi bisa membantu menanggung kerugian akibat bencana alam, pencurian, atau kecelakaan. Yang keempat, menerima risiko. Beberapa risiko memang tidak bisa dihindari atau dipindahkan. Dalam kasus ini, kita harus siap menerima risiko tersebut dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi dampaknya. Selain mengelola risiko, menjaga arus kas yang sehat juga sangat penting. Arus kas yang baik memastikan kita punya dana yang cukup untuk operasional sehari-hari dan bisa menghadapi situasi tak terduga. Berikut beberapa tips untuk mengelola arus kas. Yang pertama, buat proyeksi arus kas secara berkala untuk mengetahui kapan kita butuh dana tambahan atau kapan ada kelebihan kas yang bisa diinvestasikan. Yang kedua, pastikan piutang tertagih dengan baik. Jangan biarkan banyak piutang menumpuk tanpa tindakan. Yang ketiga, tinjau kembali semua pengeluaran dan kurangi biaya yang tidak perlu. Misalnya, negosiasi ulang kontrak dengan supplier untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Yang keempat, selalu sediakan dana darurat untuk situasi tak terduga. Ini bisa membantu kita bertahan saat ada masalah mendadak yang membutuhkan biaya besar. Teknologi bisa menjadi sahabat terbaik kita dalam mengelola risiko keuangan saat ini. Banyak software dan aplikasi yang bisa membantu kita memonitor keuangan, menganalisis risiko, dan membuat proyeksi yang akurat. Contohnya, dengan menggunakan software akuntansi, kita bisa dengan mudah melihat laporan keuangan secara real-time, memantau arus kas, dan mengidentifikasi tren yang bisa menjadi risiko. Selain itu, ada juga aplikasi yang bisa membantu kita dalam mengelola piutang dan hutang dengan lebih efisien. Agar lebih memahami bagaimana penerapan manajemen risiko dalam dunia nyata, mari kita lihat sebuah studi kasus. Misalnya, kita ambil contoh sebuah perusahaan manufaktur yang berhasil bangkit dari krisis dengan menerapkan strategi manajemen risiko yang tepat. Perusahaan ini mengalami penurunan permintaan akibat krisis ekonomi global. Namun, karena mereka sudah melakukan diversifikasi produk dan memiliki cadangan dana darurat, mereka bisa bertahan dan bahkan berkembang di tengah krisis. Mereka juga menggunakan teknologi untuk memantau keuangan dan mengidentifikasi potensi risiko lebih awal. Mengelola risiko keuangan memang bukan tugas yang mudah, tetapi dengan strategi yang tepat, kita bisa melindungi aset perusahaan dan tetap meraih keuntungan. Ingat, identifikasi risiko, ukur dampaknya, terapkan strategi yang tepat, dan kelola arus kas dengan bijak.
Jangan lupa juga untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu kita. Semoga tips dan strategi yang kami bagikan bisa membantu kalian dalam mengelola risiko keuangan di perusahaan masing-masing. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Belajar keuangan bisnis dari Ilmu Keuangan.